فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita masuk kepada pembahasan tafsir ayat yang ke 151 sampai 152 dari Al-Baqarah, yaitu tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina, sebagaimana kami telah mengutuskan di tengah-tengah kalian seorang rasul dari kalian sendiri, yang mana dia membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, wa yuzakkihim, juga menyucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitab wa yu'allimukumul kitab wal hikmah, dia mengajarkan kepada kalian Alkitab dan Al-Hikmah, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan dia mengajarkan kepada kalian perkara yang dulunya kalian tidak mengetahui. Fadkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun, maka ingatlah aku, niscaya aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kalian kepadaku, dan janganlah kalian mengingkariku. Baik. Dua ayat ini penuh dengan nasihat untuk umat manusia. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, secara maknanya Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya nikmat-nikmat yang kami berikan kepada kalian berupa dihadapkannya kalian ke Ka'bah dan disempurnakannya nikmat tadi dengan syariat-syariat serta kenikmatan-kenikmatan yang melengkapi itu semua, ini bukanlah kebaikan kami yang pertama, dan bukan pula sama ini ya, sama awal dan bidah sama, yaitu pertama kali, bukan kebaikan kami yang terdepan atau yang pertama kali, maka ini bukan perkara yang mengherankan. Bahkan kami telah memberikan kepada kalian dengan dasar-dasar kenikmatan serta pelengkap-pelengkapnya. Dengan apa? Yang paling kuatnya adalah kami mengutuskan kepada kalian Rasul yang mulia ini dari jenis kalian sendiri, yang mana kalian mengenal nasabnya, mengenal kejujurannya, mengenal amanahnya, mengenal kesempurnaannya dan kesetiaannya. Ini hikmah, dan ini menjadi hujjah dari Allah Ta'ala terhadap orang-orang itu sendiri, terhadap orang kufar Quraisy. Rasul ini kalian sendiri kenal bagaimana keadaan dia, tak ada celah sama sekali. Apabila kalian lihat sejarah hidupnya itu, maka tidak ada alasan bagi kalian untuk mengatakan dia penyihir atau penyair ataupun orang gila ataupun pendusta, karena kalian tahu semua itu tidak ada pada dirinya. Ini hikmah didatangkannya lafaz minkum di sini. Demikian pula secara umum umat manusia, yang mana mereka mampu meneladani Nabi karena Nabi adalah dari jenis manusia. Dan mereka umat manusia juga mengetahui karakter Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui kitab-kitab yang sebelumnya, dan juga melalui berita-berita dari orang yang satu kabilah atau satu bangsa dan satu tempat dengannya. Karena umat manusia sejak zaman pertama sampai bila-bila sampai hari kiamat, mereka biasa mengambil informasi satu sama lain.
Jadi tidak ada alasan itu orang Arab tahu tentang Muhammad, kami non Arab, gimana kami akan mempercayai tentang dia? Kami tak tahu dia. Anda tahu, Anda boleh mencari informasi tentang itu. Karena apa? Semua orang di dunia, mereka sendiri satu sama lain saling mencari informasi, mencari pengenalan. Kita tak pernah jumpa langsung dengan misalkan Presiden Amerika, tapi kita mampu cerita, oh dia begini. Tahu dari mana kita? Tahu dari surat kabar, tahu dari apa? Padahal belum tentu surat kabar itu benar, tapi kita mampu untuk memuji dia atau mencela dia dengan berita-berita dari surat kabar. Nah sekarang berita tentang Muhammad SAW itu ada dalam kitab-kitab terdahulu, kitab suci yang sebelumnya, dan juga berita dari orang-orang Arab. Orang Arab pada masa itu tidaklah lebih pendusta daripada surat kabar dan seterusnya. Intinya adalah tidak ada alasan bagi orang non-Arab untuk mengatakan kami tak kenal Muhammad sehingga kami harus ikut dia. Kalian mampu mencari informasi dan mampu melihat berbagai tanda-tanda kekuasaan Allah pada dirinya, pada dakwahnya, pada agamanya dan seterusnya, ajarannya dan sebagainya. Kemudian disebutkan di sini yatlu alaikum ayatina. Dia membacakan kepada kalian ayat-ayat kami. Ini jumlah fi'liyah sebagai apa? Na'at, sifat dari rasulan. Kata Imam As-Sa'di, ayat-ayat ini mencakupi ayat Qur'aniyah dan ayat-ayat yang lain. Maka dia membacakan kepada kalian ayat-ayat yang menerangkan mana yang benar, mana yang batil, menerangkan mana hidayah, mana dhalalah, petunjuk atau kesesatan. Memang itulah tujuan ayat didatangkan, untuk menjadi pemisah antara perkara yang ini dengan perkara yang itu. Alhamdulillah. Yang mana pertama kali ayat-ayat ini akan menunjukkan kepada tauhidullah, juga kepada sempurnanya Allah, sambil menunjukkan kebalikannya tentang betapa lemahnya patung-patung, betapa lemahnya orang-orang yang sudah mati ataupun para makhluk secara umum, sehingga tidak layak disembah. Inilah tujuan ayat-ayat didatangkan dan dibentangkan. Kemudian ayat-ayat itu menunjukkan kepada kalian tentang jujurnya Rasulnya tersebut. Sebagaimana perdebatan yang dialami oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dengan sebagian pendeta dari Siprus. Sebagaimana beliau ceritakan sebagiannya itu di dalam kitab As-Sawa'iqul Mursalah, ketika membantah sebagian pendeta dari Siprus ataupun yang lainnya, karena ada beberapa peristiwa pada waktu itu. Maka beliau mengatakan, kalian sendiri sudah membaca dalam kitab-kitab suci kalian bahwasanya orang yang mengklaim sebagai nabi tetapi dia dusta, umurnya tidak lama, dan umur dakwahnya juga tidak lama, akan cepat sekali dia itu dibongkar kebatilannya. Sementara Muhammad Al-Qurashi, Rasul yang terakhir, Nabi yang terakhir, itu sudah disebutkan dalam kitab suci kalian, dan juga kalian sendiri dalam kitab itu juga menyebutkan bagaimana para sahabatnya, bagaimana di mana tempat dia lahir dan di mana tempat hijrah dia, dan bagaimana kekuasaannya. Dan kalian lihat itu terbukti di dalam peristiwa-peristiwa sepanjang dia hidup dan setelah dia mati. Kalian boleh melihat bagaimana Allah sepanjang hidupnya Muhammad itu selalu mendukung dakwahnya dengan tanda kekuasaan yang hebat, tanda kekuasaan Allah yang besar. Setelah itu juga dakwahnya terus berkembang, dan seterusnya sampai dia mati. Allah Ta'ala tidak pernah membongkar kesalahan Muhammad seandainya Muhammad itu keliru. Bahkan kalian melihat terus-menerus ayat itu turun. Bahkan termasuk ayat terakhir justru adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum, yang mana orang Yahudi yang lebih tahu tentang kitab suci daripada kalian, mereka mengakui benarnya kitab, benarnya ayat itu, dan mereka sampai dengki dengan turunnya ayat itu, dan seterusnya. Intinya apa?
bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan ayat-ayat di alam semesta ini justru menunjukkan benarnya kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata beliau di sini, dan tentang wajibnya beriman kepada Rasul tersebut. Di antara tanda kekuasaan Allah adalah seluruh musuh Nabi Muhammad SAW satu persatu dibinasakan, satu persatu terkena azab, dan satu persatu kalah. Menunjukkan memang dakwah Nabi Muhammad SAW itulah yang benar. Belum lagi berita-beritanya yang mana para pakar ilmu pengetahuan merasa kagum, tahu bahwasanya ini tak mungkin Muhammad membuat-buat sendiri tentang manusia, tentang makhluk hidup yang dasarnya itu tercipta dari air. Padahal pengetahuan tentang ini adalah baru diketahui oleh umat manusia pada abad pertengahan, kata mereka. Bagaimana Muhammad tahu? Padahal dia baru di abad berapa? Yaitu di abad 600-an. Sementara abad pertengahan menurut mereka adalah 1500-an Masehi menurut mereka. Belum lagi pengetahuan tentang masalah syaraf-syaraf di permukaan kulit, yang mana ini adalah paling sensitif, sudah ada isyarat di dalam Al-Quran. Belum lagi tentang tanda kekuasaan Allah berupa terbelahnya bulan, ternyata manusia juga mulai mengetahui bukti-buktinya dan seterusnya. Sebagaimana dalam kisah nyata yang ditulis, kisah nyata para misionaris yang masuk Islam itu, semakin dia mempelajari Quran, semakin dia tahu, oh ini betul-betul bukan dari ajaran Muhammad sendiri, dia dapat wahyu dari Allah, dan seterusnya. Cerita banyak sekali tentang itu. Maka ini menunjukkan, ayat-ayat yang ada menunjukkan tentang wajibnya beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Juga ayat-ayat yang ada menunjukkan tentang apa yang dikabarkan, seluruh yang dikabarkan oleh Nabi tersebut berupa hari kiamat. Ayat-ayat itu membuktikan, diantaranya adalah ayat-ayat tanda kiamat yang kecil, betul-betul terjadi satu persatu seperti yang Rasulullah ceritakan tentang Ta'un di Amwas, dan juga banyak perkara-perkara yang beliau ceritakan terbukti satu persatu. Juga perkara-perkara gaib yang ternyata betul-betul terjadi satu persatu. Sebagaimana pelaksanaan dari firman Allah Ta'ala, likulli naba'in mustaqarru wa sawfa ta'lamun. Setiap berita itu ada tempat pelaksanaannya, kalian akan tahu itu. Sampai kalian mendapatkan hidayah yang lengkap dan ilmu yang mencapai tingkat keyakinan. Ini semua adalah bagian dari tafsir yatlu alaikum ayatina. Kemudian sifat naat yang berikutnya, dan naat boleh diatofkan dengan apa? Wawu atof, boleh juga tanpa wawu atof. Wa yuzakkikum, menyucikan kalian, yaitu menyucikan akhlak-akhlak kalian, juga jiwa-jiwa kalian dengan pendidikan yang beliau berikan kepada jiwa-jiwa kalian tersebut agar berada di atas akhlak yang indah dan membersihkannya dari akhlak-akhlak yang hina, yang rendah. Itu caranya, di antara caranya adalah seperti dia menyucikan kalian dari kesyirikan menuju kepada tauhid, menyucikan kalian dari riya menuju kepada ikhlas, menyucikan kalian dari kedustaan menuju kepada kejujuran, dan juga dari pengkhianatan menuju kepada sifat amanah. Dan demikian pula menyucikan jiwa kalian dari kesombongan menuju kepada ketawaduan, dari akhlak yang buruk kepada akhlak yang bagus, dari sifat saling membenci, saling menjauhi, dan saling memutuskan hubungan menuju kepada sifat saling cinta, saling berhubungan, dan saling menyayangi. Ini ajaran yang sangat lengkap dan bagus sekali. Dan jenis-jenis penyucian yang lain. Kemudian naat yang berikutnya, sifat yang berikutnya, wa yu'allimukumul kitab, dan dia mengajarkan kepada kalian Alkitab, yaitu Al-Quran, lafaz-lafaznya dan makna-maknanya.
Jelas Alkitab di sini adalah Al-Quran, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i di dalam kitab Ar-Risalah, juga menukilkan dari gurunya Imam Syafi'i dan juga gurunya Imam Ahmad, siapa itu? Sufyan bin Uyainah. Tayyib. Wal hikmah dikatakan dia adalah as-sunnah, dan ini adalah tafsir dari Imam Al-Bukhari, juga dari Imam Asy-Syafi'i, juga dari Imam Sufyan bin Uyainah dan lain-lain ketika digabungkan antara Alkitab wal hikmah, sebagaimana dalam kitab Ar-Risalah karya Imam Asy-Syafi'i. Dan ada yang mengatakan al-hikmah adalah mengetahui rahasia-rahasia syariat dan fikih di dalamnya. Dan itu juga betul, itu bagian dari hikmah. Yaitu apa? Hikmah di sini maknanya adalah ghayah, tujuan. Sebagaimana apa hikmah dari hukum, misalkan apa hukum potong tangan, yaitu apa? Meletakkan segalanya pada tempatnya. Tatkala yang melakukan kemaksiatan adalah anggota badan itu, maka anggota badan itu yang dihukum. Demikian pula misalkan apa? Kenapa yang misalkan apa ya? Yang terkait dengan hudud, yaitu as-sinnu bis-sin, gigi dibalas dengan gigi misalkan. Karena memang kadar kesalahannya yaitu dia mematahkan gigi orang, maka hukumannya juga di situ juga. Demikian pula perzinaan. Nah, ini ada pertanyaan. Apa hikmahnya perzinaan itu adalah dengan cara disebat 100 kali. Kemudian kalau orangnya sudah menikah, maka hukumnya adalah dirajam. Bukankah yang berbuat jahat adalah si kemaluannya itu? Bukan apa? Bukan kemaluannya dipotong. Katanya yang berbuat jahat dia itulah yang memikul kesalahan. Nah, ini ada hikmah yang lain di balik itu. Baik. Kenapa? Hikmahnya yang lain adalah bahwasanya tujuan manusia diciptakan adalah sebagai khalifah, tapi tidak seperti khalifah yang dibayangkan oleh Ikhwanul Muslimin atau partai-partai politik. Khalifah artinya pemimpin. Sejak awal manusia diciptakan agar jadi pemimpin. Salah. Khalifah maksudnya adalah yakhlufu ba'dukum ba'dha. Sebagian kalian menggantikan sebagian yang lain. Sebagaimana dalam ayat-ayat yang banyak. Ini menunjukkan hikmah diciptakannya manusia adalah berketurunan. Maka kalau dia berzina kemudian itunya dipotong, maka justru ini akan menyelisihi hikmah terbesar dari diciptakannya manusia. Terbesar dari sisi apa? Dari sisi pemakmuran buminya. Jelas hikmah terbesar yang terkait dengan haknya Allah adalah ibadah. Maka bagaimana cara menggabungkan antara hikmah yang ini dengan hukuman yang sesuai? Maka hukumannya dipindah, bukan pada bagian yang maksiat itu tadi, tetapi apa? Dilihat dari sudut pandang yang lain. Manakala perzinaan itu yang diinginkan adalah kenikmatan, dan kenikmatan itu dirasakan seluruh anggota badan, maka hukumannya juga ditimpakan pada seluruh anggota badan, yaitu apa? Dicambuk atau disebat itu 100 kali. Seluruh anggota badan akan merasakan sakit. Kalau dia sudah kawin melakukan itu, maka hukumannya juga menimpa seluruh badan, yaitu dirajam. Nah, ini contoh hikmah, maknanya adalah rahasia-rahasia dari syariat. Dan ini juga bagian dari mahasilus syariah, keindahan syariat, yang mana banyak sekali orang-orang orientalis setelah mempelajari syariat Islam, dia melihat betapa indahnya dan betapa agungnya Islam itu. Betul-betul hukuman itu sesuai dengan hikmah yang sangat besar. Tidak seperti orang-orang yang bergaya pandai tetapi ternyata malah jahil. Kesalahan apapun penjara saja. Habis di dalam penjara justru boleh nonton TV, boleh menikmati peti ais, bahkan boleh jadi kepala kartel di situ, boleh niaga dadah, nggak ada gunanya di penjara. Bahkan boleh belajar ke penjahat yang di dalam situ, pulang jadi samseng besar, padahal dulu masuk samseng kecil aja. Ini justru malah tidak sesuai hikmah sama sekali. Tapi syariat Islam betul-betul hikmah yang sangat indah di dalamnya. Kemudian kata beliau di sini, ini kemungkinan kedua, dan itu betul. Makna hikmah kalau bersendirian. Walaupun makna yang pertama yang terkuat, ketika digabungkan antara kitab dan hikmah berarti apa? Quran dan sunnah, selesai di sini. Kemudian juga meletakkan urusan-urusan pada tempatnya, ini juga hikmah.
Tayyib. Wad'u syai' maudhi'ahul la'iqah. Meletakkan sesuatu pada tempatnya yang al-la'iq, yang sesuai. Ini juga bagian dari hikmah. Berarti berdasarkan makna ini maka pengajaran sunnah juga masuk kepada pengajaran Alkitab. Karena sunnah memang menerangkan Al-Quran dan menjelaskan Al-Quran serta mengungkapkan tentang Al-Quran. Kemudian sifat dari Rasul tadi yang berikutnya, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan Rasul tadi mengajarkan kepada kalian perkara yang tidak kalian ketahui. Iya, orang-orang jahiliyah tak paham bahwasanya kalau waktu maghrib itu setan-setan betul-betul sedang bertebaran, bergentayangan. Anak-anak dilarang untuk main di luar. Maka apa? Maka Rasul memberitahu itu, kemudian mengajarkan untuk anak-anak disuruh masuk ketika waktu maghrib, pintu ditutup dan mengucapkan bismillah. Demikian pula bejana-bejana yang berisi air ditutup, atau kalau tak menemukan penutup ya mungkin pakai apa? Pakai kayu atau pakai apa saja yang boleh digunakan untuk diletakkan melintang di atas permukaannya sambil mengucapkan bismillah dan seterusnya. Demikian pula kalau makan membaca bismillah, karena syaitan ikut makan kalau tidak demikian. Ini semula kita tidak tahu karena ini perkara gaib. Maka Rasul mengajarkan, memberitahukan tentang perkara yang tidak diketahui itu. Kata beliau di sini, karena mereka sebelum diutuskannya Nabi Muhammad SAW berada di dalam kesesatan yang jelas, tidak memiliki ilmu, tidak memiliki amalan, yaitu apa? Ilmu yang benar dan amalan yang tepat. Maka semua ilmu atau amalan itu diraih oleh umat ini berdasarkan jasa dari Nabi Muhammad SAW dan sebab dari beliau. Sebabnya adalah Nabi Muhammad SAW. Maka ini adalah jasa yang besar dari Nabi kita, dan ini adalah nikmat yang sangat agung dari Allah yang mengutuskan Nabi tersebut kepada kita. Maka nikmat-nikmat ini adalah dasar-dasar dari kenikmatan-kenikmatan yang ada secara mutlak. Dan ini adalah kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada para hambanya. Seandainya mereka tahu bersyukur dan tahu kadar nikmat tersebut, maka tugas mereka adalah bersyukur kepada Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat setelah itu. Dan menggunakan nikmat-nikmat tadi sesuai dengan apa? Sesuai dengan posisinya. Maka dari itu Allah Ta'ala berfirman. Nah, ini kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam.